Salam sehat, salam satu hobi, salam sejahtera. Kadang sedulur di sore hari saat saya sudah selesai memberikan ayam makan, ya, saya merenung dan berpikir, masa belajar saya untuk mendapatkan hal-hal teknis sudah lulus, dari mulai membersihkan lingkungan, mengganti air di tempat minum, memberi makan, kemudian memberi pengasapan, termasuk memberikan penerangan di malam hari. Hal teknis itu relatif kita sudah lulus dan lolos. Ibaratnya kita udah mau selesai kuliah ini, ya. Ketika jumlah ayam bertambah banyak dan semua udah memasuki masa pembesaran seperti demikian ini, kita juga diajak berpikir bagaimana mengurangi biaya pakan dan juga menekan pengeluaran, khusus untuk baik itu vitamin, baik itu kemudian pakan maupun hal-hal lain. Maka kita juga tidak membeli vitamin karya pabrikan atau antiseptik, ya, vaksinasi dari produsen, dari toko. Kita memanfaatkan herbal yang ada. Ini ayam temboloknya gede, baru makan. Nah, untuk poin kedua ini juga kita relatif sudah lulus. Ibaratnya juga sudah selesai di semester 8. Jadi pakan alternatif juga kita sudah lulus. Uji coba kita selama 2 tahun, kita sudah mengetahui komponen-komponen limbah apa saja yang berasal dari lingkungan rumah, lingkungan pasar, maupun lingkungan di kebun ini yang bisa kita manfaatkan sebagai potensi pakan alternatif. Artinya kalau diuji, diukur tingkat pengetahuan dan pengalaman kita, boleh dikatakan sekarang ini kita telah menjadi calon pembudidaya pada skala yang lebih lanjut. Poin kedua itu kita juga sudah lolos. Poin ketiga, kita belum lulus pemasaran, ya. Pembuangan dari hasil pembesaran ini mau kemana? Apakah tukang keramba datang ke sini, kemudian tengkulak, atau siapa? Yang jelas itu juga kita sudah mengidentifikasi. Di desa seperti ini semua menjadi murah.
ayam-ayam bagus paling ditaksir tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, jago-jago yang relatif juga bagus untuk masuk ke galangan, ke abar juga di desa di sini itu relatif harganya juga untuk saya itu tidak masuk. Ya, babon-babon yang bagus juga yang telah kita pilih itu juga ketika ditawar sama tukang kerambah atau bandar harganya juga paling 45.000 50.000. Untuk saya juga tidak masuk. Makanya kenapa ayam ini agak banyak, karena saya pikir saya lebih bagus menikmati proses kelelahan itu menjadi sebuah kegembiraan dengan melihat banyaknya ayam yang tumbuh sehat. Karena relatif ayam kita juga tingkat kematiannya 1%. Tidak ada. Karena tadi minuman herbal selalu kita racik. Ya, kita masak dicampur dengan pakan. Jahe, kunyit hitam, kemudian juga kencur, ya, itu kita gabung ke makanan. Ke minuman kadang kita hindari karena lebih dari 1 hari itu kondisi airnya sudah agak beda. Jadi lebih bagus langsung ke makanan, diracik rapi, diracik rata, dan pada akhirnya itu bersama dengan makanan itu maka obat-obat alami tersebut dimakan. Jadi imunitas dan daya tahan ayam kita juga cukup tinggi. Jujur tingkat kematian tidak ada. Dulu kalaupun ada karena biawak, tapi ini sudah resiko kita sudah antisipasi. Ya. Jadi di pemasaran ini saya belum lulus. Kadang kita juga harus belajar bagaimana mengatasi ayam yang sebenarnya seukuran. Ya, tapi karena beda induk, beda pacek, naluri abar atau naluri mental itunya beda-beda. Jadi kadang ada yang ayam dipatok sama temannya, ya. Ada ayam yang lebih besar tapi dipatok sama yang lebih kecil, baik itu betina maupun jantan. Dan relatif kita sekarang belajar tentang itu, sehingga kita akan mencari solusi kemungkinan kandang umbar untuk semua ayam. Yang satu ukuran kita akan buatkan tersendiri atau kita akan gabung tersendiri supaya tidak melelahkan kita juga untuk memberikan mereka makan. Jadi saat sore demikian kita berpikir bagaimana selanjutnya. Pemasaran bagaimana? Sama seperti ketika saya berkunjung ke Kota Brebes, Kota Bawang, hanya dipisah oleh batas kota dengan Cirebon, ya, Kanci. Itu harga bawang dari 8.000 sudah menjadi 20.000. Ya, belum lagi kalau masuk ke kota Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, harganya lebih positif. Ya, seperti salak pondok yang dari Sleman, Jogja, dan penghasil buah, ketika masuk ke kota-kota maka harga lebih tinggi daripada harga di pedesaan. Maka saya harus belajar bagaimana membangun channel sedikit masuk ke kota, Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, karena kebetulan saya berada di Kabupaten Kerawang.
ya, di desa Kecamatan Rengas Dengklok. Jadi untuk pemasaran saya belum lulus, tapi untuk poin-poin hal teknis sampai mengawin silangkan, antar pacek, antar babon yang beda terah, beda turunan, itu juga kita sudah lulus ya. Bahkan jago-jago kita juga relatif itu dihasilkan oleh babon-babon cetak ya. Jadi artinya belajar terus ya, belajar terus untuk menjadi calon pembudidaya ayam, sukses. Untuk saat ini saya sudah masuk kriteria sukses dalam belajar budidaya itu sendiri, tapi saya belum lulus untuk mata kuliah pemasaran ayam dari desa masuk ke kota. Yang jelas saat ini saya menghindari menjual ayam ke bandar maupun tukang kerambah. Saya lebih suka melihat ayam ini tambah besar sambil belajar bagaimana segera menemukan channel pemasaran itu. Sebenarnya juga gampang ya. Anakan-anakan ayam yang kira-kira masuk terah Bangkok, terah Praker, terah Mangon itu bisa kita jual ke tukang-tukang atau ke kios-kios pakan yang memang ada juga menjual anakan ayam yang usia 2 bulan, 3 bulan atau 1 bulan. Jadi itu pun akan kita lakukan supaya kita lulus untuk mata kuliah pemasaran untuk ayam-ayam kita. Sedulur, saya juga lulus itu budidaya atau merawat kucing. Tapi sayang kucing memang tidak dijual dan tidak dipotong. Jadi itu hiburan saja, sekaligus merawat naluri saya untuk mencintai kehidupan ya. Terus terang juga ayam-ayam kita itu tidak pernah kita potong, kita makan ya, karena semua ayam ini relatif dekat dengan kita. Jadi ketika sore demikian ini sedulur, saya berpikir ini harus menaikkan skala usaha ini. Saya akan perbanyak babon, tentu juga akan saya pilih pacek-pacek yang bagus sambil menunggu ini laku ya. Saya akan perbanyak babon perkawinan silang untuk menemukan anakan ayam yang berasal dari terah-terah bagus. Jadi ini sekaligus saya pikir saya lagi kuliah tapi praktek langsung ya. Saya lagi kuliah dengan PPL, praktek langsung, melakukan sendiri ya. Jadi saya membayar biaya belajar itu dengan langsung praktek. Biaya kuliah itu saya bayar dengan untuk bisa merokok maupun yang lain, makan. Demikian sedulur, ketika matahari mulai turun, refleksi itu, evaluasi itu terjadi. Salam sehat, salam satu hobi, salam ternak.